Selama ini, saya terkadang selalu memendam negativitas secara diam-diam. Alasan saya menggunakan istilah diam-diam karena yang selalu saya tunjukkan adalah keceriaan, optimisme, lincah, dan baik hati tentunya terhadap sebagian besar teman dan kenalan saya. Bukan sombong ya. Namun, keluarga saya dan beberapa sahabat menyadari bahwa jauh di lubuk hati pada dasarnya saya adalah seorang pesimis yang terpendam, tetapi selalu membangun kebiasaan untuk mengantisipasi skenario terburuk dalam kehidupan saya, kecuali dalam keadaan trans ya, oke? Dan membantu membersihkan fraktal-fraktal energi individu-individu tertentu. Itu mah tugas pribadi yang harus selalu jalani. Jadi setiap kali bergerak saya selalu mempersiapkan diri secara mental dan antisipasinya untuk skenario terburuk dengan sangat hati-hati. Contohnya, selama saya membangun usaha, saya sering mengupload foto-foto produk dari portofolio usaha saya dengan harapan setiap hari ada order yang masuk. Anehnya ketika hal itu saya lakukan setiap hari dengan cukup serius, portofolio saya tidak berpengaruh terhadap promosi. Suatu saat di Instagram saya merasa jenuh karena tidak ada sama sekali yang melihat promosi di story IG usaha saya. Sementara beberapa teman dalam bidang yang sama merayakan atau merinci orderan mereka hari itu. Tetapi saya hanya mengabaikannya dan tanpa melihat story mereka. Tetapi anehnya, saya merasa terhibur dengan kenyataan bahwa prediksi buruk saya telah menjadi kenyataan. Di masa lalu, saya menganggap pola pikir ini tidak diinginkan meskipun ini tidak adil. Sahabat-sahabat saya pernah menasihati untuk mengambil pandangan yang lebih positif dan berhentilah untuk bersikap pesimis. Namun, akhir-akhir ini setelah saya mempelajari ajaran stoikisme dan filsafat lainnya, saya menjadi sadar bahwa kecenderungan saya untuk mengantisipasi hal terburuk sejalan dengan prinsip stoik. Pernahkah Anda mendengar konsep yang membahas tentang menghadapi skenario terburuk? Baik, ada rahasia stoik atau stoa yang jarang diketahui, yaitu premeditatio malorum, yang dapat membantu kita mengatasi tantangan-tantangan hidup dengan cara yang benar-benar baru. Ketika saya berusia 18 tahun, saya sudah memiliki 3 koleksi buku. Tumbuh sebagai seorang remaja yang penuh kekhawatiran. Saya yakin bahwa penting untuk memiliki strategi dalam menghadapi situasi yang menakutkan. Saya selalu mempersiapkan diri untuk skenario terburuk dan berusaha mencari langkah-langkah pencegahan untuk menghadapinya. Kaum Stoa juga melakukan praktik ini. Namanya sama seperti tadi yang di awal saya sebutkan, yaitu konsep premeditatio malorum. Premeditatio malorum yang berarti prameditasi kejahatan, yang cukup populer di kalangan komunitas Stoa modern. Menariknya, saat saya berbicara dengan seorang teman, saya mengetahui bahwa dia juga mengikuti konsep ini, meskipun hanya karena kebutuhan. Sayangnya, dia menderita penyakit genetik yang langka dan mematikan. Hal ini memberinya lebih banyak motivasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan mencari cara untuk menanganinya. Kelompok Stoa bukanlah satu-satunya kelompok yang siap menghadapi skenario terburuk. Contohnya, kita bisa mengamati orang yang sedang latihan terjun payung. Pasti mereka perlu fokus juga dalam mempersiapkan potensi kegagalan dan keadaan darurat. Setiap skenario yang mungkin terjadi pasti dipertimbangkan selama persiapan ini, untuk memastikan bahwa para penerjun payung merasa siap menghadapi situasi apapun sebelum memulai misi mereka. Tingkat kesiapan ini sangatlah penting dalam bidang-bidang yang memiliki resiko tinggi. Namun, bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Selalu bijaksanalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam segala situasi, baik dimanapun, kapanpun kita berada. Dengan menyadari cara menghadapi kesulitan dan mempersiapkan diri untuk skenario yang tidak menguntungkan, kita dapat menghadapinya dengan lebih efektif dan rasional. Ini adalah bagian penting dari kewaspadaan.
Dengan menggunakan imajinasi kita, kita dapat mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan memikirkan bagaimana kita akan menangani jika hasilnya negatif, pasti kita akan lebih mudah menavigasinya. Jika kita mengharapkan segalanya berjalan sempurna dan ternyata tidak, kemungkinan overthinking juga akan kita alami. Seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang mindfulness, konsep ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut pandangan kaum Stoa, premeditatio malorum memiliki manfaat utama dalam meningkatkan ketangguhan kita. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang dapat menyebabkan luka psikologis yang lebih besar dibanding individu-individu lainnya. Ketika kita berharap agar kejadian eksternal berjalan sesuai keinginan kita, namun ternyata tidak terjadi, hasilnya bisa sangat mengecewakan. Hal ini benar jika ego kita hanya terikat dan melekat pada hasil yang kita inginkan. Saya akui bahwa saya kagum dan merasa ajaran stoikisme benar-benar berbicara kepada jiwa saya. Berbeda dengan optimisme buta yang dangkal, stoikisme menawarkan filosofi mendalam yang berakar pada realitas. Kaum Stoa sangat percaya bahwa menumbuhkan kebajikan atau arete akan membuka jalan menuju aktualisasi diri, dan tujuan utamanya adalah mencapai ataraksia, suatu keadaan ketenangan yang dicapai dengan melepaskan diri dari nafsu yang tidak sehat dan menganut sikap apatheia. Seperti yang dijelaskan dalam definisi di bawah ini, apatheia bukan berarti tidak peduli atau tidak memiliki perasaan, tetapi merupakan keseimbangan batin dan kebebasan dari gelombang emosi. Kaum Stoa meyakini bahwa nafsu timbul akibat penilaian yang salah tentang apa yang baik atau buruk. Dan dengan memperbaiki penilaian tersebut, seseorang dapat mencapai sikap apatheia dan kepuasan. Apatheia juga berarti menghilangkan kecenderungan untuk bereaksi secara emosional atau egois terhadap kejadian eksternal dan hal-hal lain yang berada di luar kendali seseorang. Kaum Stoa mengajarkan bahwa hanya keinginan diri sendiri yang dapat dikendalikan dan harus selaras dengan tatanan rasional alam. Dengan melakukan hal ini, seseorang dapat merasakan perasaan yang baik seperti kegembiraan dan niat baik. Di samping itu, mereka menyadari betapa pentingnya menjadi praktis dan siap menghadapi kemungkinan terburuk untuk mencapai tingkat keberhasilan ini. Dengan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul, mereka memiliki kemampuan untuk merancang solusi atau jika tidak memungkinkan, menerima situasinya dengan bijak. Apabila seseorang telah merenungkan suatu kejahatan sebelumnya, maka ketika kejahatan tersebut terjadi, dampaknya akan terasa lebih ringan. Oleh karena itu, orang yang bijak akan membiasakan dirinya untuk menghadapi masalah yang akan datang dengan cara merenungkannya secara mendalam, kata Seneca. Menurut Seneca, mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi dapat membantu individu untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Dalam konteks ini, persiapan menghadapi kemungkinan terburuk dan berharap hasil yang baik adalah sikap yang tepat bagi kaum Stoik. Kaum Stoik juga memiliki pendekatan yang serupa dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka selalu siap menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi pada setiap individu. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi individu-individu yang menyebalkan, yang menantang, suka menipu, dan dengan mengantisipasi hal tersebut, mereka dapat mengurangi dampak interaksi dengan karakter-karakter tersebut di dunia luar. Misalnya, ketika matahari terbit, tiba-tiba Anda terbangun oleh suara kucing yang muntah-muntah di tempat tidur. Atau mungkin saat Anda turun dari tempat tidur, Anda secara tidak sengaja, kaki Anda menabrak ujung furnitur yang menyebabkan rasa sakit menjalar ke jari kaki Anda. Dan ketika Anda berpikir bahwa segalanya tidak akan menjadi lebih buruk, kemudian Anda membuka sosial media dan menemukan banyak masalah yang membutuhkan perhatian Anda. Dari saat kita bangun hingga meletakkan kepala di malam hari, rasanya semuanya diwarnai dengan serangkaian masalah. Namun dengan tetap berharap bahwa semuanya akan berjalan lancar, kita tanpa sadar memperbesar penderitaan kita sendiri. Sebaliknya, dengan mengakui dan menerima kemungkinan apa saja yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita dapat menemukan hiburan dalam momen menerima ketidakpastian hidup.
Perencanaan membantu Anda merasa siap dan mengurangi tekanan. Beberapa tahun yang lalu, saat berbincang dengan teman lama sewaktu kuliah, saya kebetulan bertemu dengan seorang terapis yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan stres. Pada kesempatan itu, saya berbagi pendekatan saya tentang mengantisipasi hal terburuk dalam setiap situasi. Namun, ketika skenario terburuk tidak terjadi, saya merasa lega. Terapis saya terlihat bingung, tidak yakin apakah ini merupakan gejala depresi yang sedang terjadi ataukah mekanisme penanggulangan yang valid. Memang benar, saya tidak sepenuhnya memanfaatkan konsep premeditatio malorum sebagaimana yang dimaksud. Saya hanya fokus pada mengharapkan bagian-bagian yang terburuk. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perencanaan juga merupakan aspek yang penting. Tidaklah cukup hanya berharap bahwa hal terburuk tidak akan terjadi dan kemudian bersantai. Sebaliknya, penting untuk secara proaktif mempersiapkan cara kita menangani skenario terburuk jika hal itu benar-benar terjadi. Menurut ucapan Seneca, kita harus melatih pikiran kita untuk menghadapi pengasingan, penyiksaan, cemoohan, dan bahkan ejekan. Semua situasi yang mungkin kita hadapi sebagai manusia harus selalu kita persiapkan. Bagaimana caranya Anda mengatasi tantangan hidup sehari-hari? Meskipun kemungkinannya kecil bagi Anda untuk diasingkan, disiksa, dicemooh, atau ditertawakan karena keyakinan Anda, prinsip Anda, tetapi ada konsekuensi yang mungkin terjadi. Anda mungkin menghadapi pengucilan sosial, perundungan, atau bahkan terlibat dalam kecelakaan motor. Selain itu, setiap hari muncul kekhawatiran kecil yang mengganggu. Bagaimana jika pelanggan menganggap pekerjaan saya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Bagaimana jika pelanggan mengeluh? Dan bagaimana jika anak saya menghadapi masalah di sekolah atau di lingkungan sekitar? Ada begitu banyak pertanyaan dalam tanda kutip bagaimana jika yang mungkin membuat kita cemas. Ya, saya juga mengalaminya. Dan kemungkinan besar Anda akan terlalu memikirkannya. Namun seringkali kita lupa akan kekuatan perencanaan dan tindakan yang tepat saat dibutuhkan. Sebagai contoh, misalnya Anda berpikir, bagaimana jika pelanggan saya tidak puas dengan pekerjaan tersebut? Nah, daripada kita panik, kita bisa mempertimbangkan untuk meminta masukan dari mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Sekarang katakanlah pikiran Anda melonjak ke titik ekstrim. Bagaimana jika pelanggan saya mengagalkan proyek kerjasama dengan saya? Ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk merenungkan bagaimana Anda akan menangani situasi yang tidak terduga tersebut dan membuat rencananya. Saya mengakui bahwa saya sering kesulitan dalam menjaga sikap tenang dan tentram dalam situasi yang sulit. Saya cenderung bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang bisa merusak citra saya atau saat merasa ada yang meremehkan diri saya. Namun saya berusaha untuk terus meningkatkan diri dan berharap bisa membuat kemajuan, merencanakan respons dengan menggunakan alasan daripada emosi yang dapat sangat membantu dalam menghadapi situasi yang menantang. Jika Anda merasa cemas dan mengharapkan yang terburuk namun tidak mempersiapkan diri dan melihatnya sebagai kesempatan untuk mengatasinya, itu bukanlah praktek premeditatio malorum. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Kutipan yang terkenal tersebut mengajarkan kita untuk berharap yang terbaik. Pada awalnya saya tidak pernah menyadari betapa pentingnya bersyukur. Rasanya seperti hal yang dibuat-buat dan tidak tulus untuk duduk dan menulis tentang hal-hal yang saya syukuri di malam hari. Namun ketika saya mulai menerima gagasan untuk merencanakan skenario terburuk dan benar-benar memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, saya tidak bisa menghindar dari perasaan syukur yang mendalam. Ketika saya menyadari bahwa hal-hal buruk tersebut tidak benar-benar terjadi dan bahwa semuanya masih relatif baik-baik saja. Saya merasa sedikit sedih dengan situasi saya waktu itu, cedera lutut akibat lari-lari di lapangan dan menyebabkan penambahan berat badan dan hilangnya kebugaran. Sangat mudah untuk berfokus pada hal-hal negatif, tetapi keadaan selalu bisa menjadi lebih buruk, bukan? Jika saya membayangkan skenario terburuk, saya melihat betapa buruknya hal yang sebenarnya bisa terjadi. Meskipun berat badan saya bertambah dan kebugaran saya berkurang,
saya bisa saja mengalami dampak yang lebih besar dalam hal kesehatan fisik. Sebagaimana seorang wira swasta, saya bisa saja tidak punya pemasukan sama sekali, dan itu pasti sangat menantang. Dalam pekerjaan saya bisa saja mengalami banyak stres dan tekanan. Saya bisa saja tunduk pada orang lain atau menghadapi individu yang lebih sulit lagi. Dengan membuat daftar semua kemungkinan skenario terburuk yang tidak pernah benar-benar terjadi, saya mendapati diri saya merasa lebih nyaman dengan situasi saya waktu itu. Bagaimana cara melatihnya? Jangan ragu untuk mencoba pendekatan yang berbeda saat berlatih premeditatio malorum. Anda bisa mengeluarkan kreativitas dengan mencatat skenario terburuk dan merencanakan strategi dalam jurnal atau dokumen Word. Selain itu, Anda juga bisa curhat dengan teman atau anggota keluarga yang dapat dipercaya, membahas potensi kendala, dan merencanakan bersama. Jika Anda lebih suka dengan pendekatan yang lebih introspektif, carilah tempat yang tenang, pejamkan mata, dan bayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Pertimbangkan tindakan apa yang akan diambil jika skenario tersebut terjadi. Jika Anda menginginkan latihan yang lebih terstruktur, saya sangat menyarankan untuk mencoba teknik yang membantu membayangkan jika Anda kehilangan barang yang berharga. Cara berpikir ini membantu saya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan merasa lebih optimis tentang situasi yang ada. Baru minggu lalu, saya dihadapkan pada keluhan pelanggan lain karena kesalahan yang dilakukan oleh partner saya dalam menangani pesanan khusus. Meskipun saya merasa frustasi dengan kesalahan yang terjadi, saya berusaha tetap positif dengan memikirkan bagaimana situasi tersebut bisa menjadi peluang yang menantang. Ketika saya merenungkan situasinya, saya menyadari bahwa keadaannya bisa jadi jauh lebih buruk. Dari 4 produk yang telah saya buat, separuhnya telah dimodifikasi dengan salah, namun separuhnya lagi telah dikerjakan dengan benar. Meskipun tidak membuat kesalahan menjadi hal yang baik, hal ini memberi saya cara untuk mengatasi rasa frustasi saya terhadap sesuatu yang di luar kendali saya. Bayangkanlah kemungkinan yang tidak terbatas di dalam hidup, entah baik atau buruk. Susunlah rencana yang matang untuk menghadapi segala kemungkinan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Bayangkan situasi tersebut dan hayati setiap detailnya. Rasakan setiap emosi yang timbul secara mendalam. Ketika menghadapi kesulitan, sadarilah bahwa situasi bisa menjadi lebih sulit dan pertimbangkanlah skenario terburuknya. Nikmati keindahan momennya dan hargailah dengan sepenuh hati. Ketika saya membaca panduan skenario terburuk, saya tidak pernah berpikir bahwa persiapan menghadapi skenario terburuk dapat menjadi alat yang hebat dan sangat membantu dalam hal mengatasi sebuah masalah. Ternyata cara ini telah ada dan digunakan selama beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Silahkan mencoba. Terima kasih.